Oke, kita lanjutkan soal integral. Integral tentu ya, karena ada batasnya. Diketahui ini ya, diketahui integral fx dx sama dengan akar 2 kalau si x-nya dimasukin 0 sampai 4 gitu ya. Huruf x-nya nggak nyata. Fx dx ya. Maksudnya fx diintegralin, lalu x-nya diganti 0, x-nya diganti 4, lalu dikurang yang diganti 4, dikurang yang diganti 0 gitu ya. So ini yang diketahui. Oke, ini yang ditanya. Yang ditanya adalah, bentuknya begitu ya. X di dalam kurungnya berbentuk x kuadrat. Ide apa yang terbersit? Yup, benar. Pakai substitusi ya, dimisalin. Jadi x kuadrat kita misalin sebagai u. Sehingga nanti du sama dengan apa? 2x dx ya. Jadi kalau x dx adalah setengahnya du. Oke. Nah, berarti soal ini bisa kita ubah nih dari bahasa x menjadi bahasa u ya. Ada bahasanya juga ya. Integral tadinya sih f x kuadrat x dx gitu ya. Dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2 ya. Tapi x kuadrat mau kita ganti jadi u, boleh? Boleh, asal semua x-xan diubah menjadi u-an gitu ya. Nggak boleh tersisa bentuk x lagi ya. Oh, gampang ya. Si x kuadrat kan jadi u. Tulis u. X dx kan jadi setengah du. Tulis setengah du. Boleh du-nya di sini, boleh setengahnya di sini gitu ya. Nah, ini si 0 ini adalah saat variabelnya masih x. Saat variabelnya udah 0, udah x kuadrat jadi apa? Jadi udah jadi u. Jadi 0 kuadrat, oke? Si 2 ini karena u-nya itu x kuadrat, jadi 2 kuadrat, oke? Jadi soalnya sekarang jadi setengah integral dari 0 sampai 4 fu du dong. Nah, integral setengah sampai 4 fu du ya. 0 sampai 4 fx dx saja akar 2. Berarti 0 sampai 4 fu du akar 2 juga dong ya. Jadi jawabannya setengah akar 2. Atau jawaban yang oke, ini statistik yang mudah. Silakan dicoba dulu. Kalau udah selesai baru tonton videonya ya. Di pause dulu videonya dan dikerjakan sendiri di kertas. Oke, kalau udah, yuk kita bahas sama-sama. Ini ada 30 data mempunyai rata-rata P. Rata-rata P ya. Rata-rata 20% diantaranya adalah P ditambah 0,1. 40% diantaranya adalah P kurang 0,1. 10% lain P kurang 0,5. Udah berapa nih? 60, 70, 30% lagi pas ya 100%. Udah P tambah Q. Terus 30 ini buat apa? Ya nggak usah dipakai karena ini kan semua dikali 30 kali 30 kali 30 termasuk totalnya juga kali 30 ya. Berarti cukup gimana? Ini dikalin semua nih, ini dikali ini ya, dikali deh, kali. Jadi rata-rata bagian, rata-rata per part gitu, per kelompok dengan frekuensinya. Nah, walaupun relatif terhadap persen ya. Ini berarti 20P tambah 2, ya kan? Ini 40P kurang 4, gitu ya? Ini 10P kurang 5. Yang ini 30P tambah 30 Ki, gitu ya? Di total deh. Di total berapa nih? 70, 80, 6, 7, 100 P. Ditambah 30 Ki. Kemudian
2 min 4 min 2 min 2 min 7 gitu ya. Nah, ini dibagi ini harus sama dengan P gitu ya. Berarti 100P tambah 30Q kurang 7 dibagi 100. Persennya nggak usah, karena tadi juga kita nggak pakai persen kan waktu ngalin kan. Itu harus sama dengan P. Berarti 100P tambah 30Q min 7 sama dengan 100P. 100P kurang 100P habis ya. 30Q sama dengan 7. Q-nya 7 per 30 ya. Atau jawaban yang B. Udah ya? Oke. Ada fungsi kuadrat. Boleh dicoba dulu ya. Koefisien X kuadrat masih huruf, koefisien X atau B masih huruf, konstanta itu hanya angka. Padahal gimana gambar grafik fungsi kuadrat tergantung A-nya, tergantung B-nya, tergantung C-nya. Apa memotong sumbu X 2 titik, apa terbuka ke atas, apa terbuka ke bawah, dan seterusnya, apa menyinggung ya. Sedangkan ini masih huruf A. Tapi kasih clue-nya cuma A lebih besar dari 0 aja. Nah, gimana nih? Kita selidiki. Dengan koefisien X kuadrat, koefisien X dan konstantanya yang masih huruf A ini, ada kepastian nggak bahwa dia berada di atas sumbu X, atau dia di bawah sumbu X, atau dia singgung sumbu X, gitu ya. Nah, dari apanya yang kita cek? Pilihan gandanya melihat memberikan jawaban apa di atas sumbu X, apa di bawah, apa di singgung. Ini kan bicara tentang D, ya kan? Apa D lebih kecil dari 0, tapi kalau ini D lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0 ya. Yang ini D-nya lebih kecil dari 0, jawaban B. A-nya lebih kecil dari 0, kalau ini D-nya sama dengan 0 gitu kan. Kalau ini D-nya lebih besar dari 0. Tahu kan semua nih? Ada. Kalau yang jawaban E itu D-nya lebih besar dari 0, tapi X1 tambah X2 plus kali plus, plus tambah plus gitu ya. X1 kali X2 juga harus plus. Nah, mana yang pasti ini? Oke, sekarang kita cek D ya. D itu apa? B kuadrat min 4AC. 2A kuadrat kurang 4 kali A kali 2. Bukan lebih besar, bukan lebih kecil, bukan sama dengan. Justru kita pengen tahu akan terjadi apa gitu ya. Jadi 4A kuadrat dikurang 8A. Atau 4A kurung A kurang 2. Berarti D-nya akan bernilai 0 kalau A-nya sedang berapa? Kalau A-nya sedang 0 dan A-nya sedang 2. Oke? Jadi kalau A-nya 2 sama A-nya 0, D-nya 0. Nah, kalau A-nya 2 kok akan sini. Kalau A-nya 2. Terus kalau D-nya antara 0 sampai 2, ini kalau A-nya antara 0 sampai 2, D-nya akan lebih kecil dari 0. D lebih besar dari 0 ya. Nah, ini D-nya lebih kecil dari 0. Jadi uji, masukin 3 misalnya gitu ya. Dan soal mintanya ini, jadi daerah ini yang ditanya. Daerah yang lebih dari 2 yang ditanya. Sedangkan ini nggak dibicarakan soal membicarakan yang A-nya lebih dari 2. Oke? Atau singkatnya gini, kalau A di atas 2, dijamin D-nya di atas 0. Yang nggak mau matematik banget, dilogikain aja. D adalah 4A kuadrat kurang 8A. Kalau huruf A-nya kita ganti dengan angka yang di atas 2, nilai D-nya pasti positif. Gitu ya. Sehingga karena D-nya pasti positif, berarti pasti berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Atau jawaban yang D ya. Kak, kenapa jawabannya bukan D sama E? Kenapa jawabannya E aja? Nah, kalau jawaban E, selain D-nya lebih besar dari 0, ini harus berlaku juga karena dua-duanya positif akarnya. Padahal kalau akar-akarnya dua-duanya positif, harus bagaimana? X1 tambah X2 harus positif. Padahal X1 tambah X2 apa? Min B per A. Jadi min 2A per, kan min 2. Apakah min 2 lebih besar dari 0? Kan salah. Nah, berarti
Ini salah yang E. Oke, udah ya. Oke, soal maksimum minimum fungsi itu mah bahasan tentang turunan ya. Ya, cari turunannya dulu ya. Pasti membutuhkan turunan ya. F aksen X sama dengan 2 ditambah min 4 turunan dalam akar dibagi 2 akar P kurang 4X gitu ya. Mau lebih singkat, dua dikurang 2 per P dikurang 4X gitu ya. Berarti nanti finalnya adalah ini boleh ya. Dimasukin 2, fungsi asli dimasukin 2. Langsung aja Kak. Iya belum bisa. Kenapa? Masih ada huruf P ya. Jawaban kan angka semua nggak ada huruf P-nya. Berarti cari P ya. Dengan cara 13/2 adalah nilai maksimum. Nilai maksimum itu apa? Nilai fungsi yang dimasukin X pembuat maksimum. X pembuat maksimum itu didapat dari mana? Dari menyamadengankan turunan dengan 0. Jadi kalau turunan disama dengan 0, X yang terjadi itu X penyebab maksimum atau X penyebab minimum gitu ya. Kalau gitu, yuk ini kita cari siapakah X yang menyebabkan turunannya sama dengan 0 ya. 2 sama dengan 2 per akar P dikurang 4X. Berarti P dikurang 4X ini harus 1 dong ya. Alias X-nya sama dengan P kurang 1 bagi 4. Jadi P kurang 1 bagi 4 adalah nilai X yang kalau dimasukin ke fungsi hasilnya 13/2. Nanti dapat deh P-nya ya. Coba yuk. Jadi F dimasukin P-1/4 itu adalah 2 dikali P-1/4 ditambah akar P dikurang 4X. 4X berarti P-1 aja dong. Sama dengan 13/2. Jadi P-1/2 ditambah ini P kurang P habis. Tinggal 1 diakarin 1. Berarti ini 2/2 sama dengan 13/2. Hore, P-nya dapet. P-nya berapa tuh? 12. Berarti ya udah. Setelah itu hitung murni, udah tidak ada teori-teori dan konsep-konsepan lagi ya. F2 berapa? Karena tempatnya nggak muat, di sini deh nih. F2 ya. F2 berarti 4, ini kan Fx nih. Ditambah akar 12 dikurang 8 ya. 4 ditambah 2 6 ya. Sekarang ini F aksen ini F aksen itu ya. 2 kali F aksen 2 sama dengan 2 kali 2 dikurang 2 per akar, bayangin P-nya 12, X-nya 12 kurang 8, 4. 2 dikurang 1, 1 kali 2, 2. Berarti ini 6, ini 2, disuruh tambah. Hasilnya 8. Kalau kalian catat ulang ke buku kalian yang rapi urutannya ya. Ini kakak karena ada narasinya, jadi sambil menerangkan ya. Kalau ini udah jadi dan kalian mute misalnya suara kakak, ini coret-coretannya mana yang duluan, mana yang belakangan nggak jelas ya. Tapi kalau kalian mencatat sambil mendengarkan penjelasan, rapi nanti urutannya ya, karena kertasnya kan nggak terbatas dengan layar ini, oke? Oke.
Ini mah mudah ya. Persamaan eksponen. Silakan dicoba dulu. Kalau sudah dapat, baru kita bahas sama-sama. Kita samain dulu bilangan pokoknya ya. 8 itu 2 berpangkat. 16 juga 2 berpangkat ya. 8 itu 2 pangkat 3. Tapi kan kalau di bawah pangkat minus ya. Pangkat minus 4. Gitu. Nah, karena yang dicoret yang hijau di atas 1 nilainya tanda persamaan tetap ya. Masih ingat kan? Min 24 min 6x plus 3x kuadrat min 4x min 8. Kita pindahin ke kiri biar koefisien x kuadratnya positif. Min 6x sama min 4x pindah ke kiri min 4x jadi min 2x. Min 24 sama min 8 ke sana min 16 ya. Tinggal faktorin untuk tahu pembuat 0 ruas kiri. Berapa ini? Kalau 2 sama 8 kan hasilnya 16. 2x sama 24. 24 sama 2 ke 22 jauh ya. Lagi pula kalau gitu 4 aja deh. Atau yang terbalik, yang 8 yang 2. 12 bisa. Kalau ini yang 2, ini yang 8, ini yang 2, ini 8, 6. Oh bisa, ini min, ini plus. Gitu ya. Pembuat nolnya min 2 sama 8 per 3. Oke? Plus, min, plus, lebih besar ambil yang plus. Jadi jawabannya adalah yang C. Udah ya? Udah. Oke, soal lingkaran ya. Yang diketahui lingkaran dengan jari-jari 2. Sebagaimana diberikan pada gambar di samping. Jika tali busur pada gambar berjarak 1 dari garis tengah. Berarti kalau ini garis tengah ini jaraknya 1. Memang garis tengah itu aja. Nah, kalau ditanya begitu, emang garis tengah itu aja, emang nggak ada yang lain? Emang ini bukan garis tengah ya? Kalau misalnya ini garis tengahnya, padahal tali busur yang ini jaraknya tidak ada. Jarak 2 garis hanya ada kalau sejajar ya. Berarti tafsir tentang garis tengah itu hanya ini. Nggak ada tafsiran lain gitu ya. Betul? Berjarak 1 ya. Pertanyaannya luas daerah yang di atas tali busur alias luas tembereng ya. Ini aja enggak, yang ini juga ya. Nah, ada aja lihat pilihan gandanya yang integral, langsung kita ngebayanginnya ini jadi gambar grafik ya. Ini sumbu koordinat. Ini jari-jari 2. Kalau jari-jari 2 berarti ini nih adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 ya. Atau y sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat. Terus garis ini garis ini nih. Nah, tuh sampai sini. Ini garis x sama dengan berapa? Garis x sama dengan berapa bisa begini nih, bisa ini kan 1. Sedangkan di sini kan 2 nih. Ya kan? Ini kan jari-jari 2. Sini 1. Nah, ke situ berapa? Akar 3. Gitu ya. Nah, berarti luas yang merah ini berapa nih luas yang merah ini? Integral dari 0 sampai akar 3. Oke? Nah, bagian batas atasnya itu ini. Batas atasnya ini. Apa itu? Y sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat. Nah, kalau gini doang berarti aksaranya sampai bawah. Nah, ini ada garis lagi sini. Ini garis Y sama dengan berapa? Y sama dengan 1. Berarti dikurang 1. Dx. Udah gitu doang. Ya kalau gitu doang aksaranya yang ini. Kalau mau dua-duanya berarti dikali 2 lagi. Ya. Jadi jawabannya yang mana tuh? Coba cari.
2, 0 sampai akar 3. Jawabannya yang E ya. Udah bukan?